Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pindi Faizati. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perangkat kenegaraan Indonesia. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Setelah proklamasi kemerdekaan, segera dibentuk kelengkapan pemerintah dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut. Pertama, ada pengesahan UUD 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 itu, pembukaan beserta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dibahas dalam BPUPKI disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan adalah konsep yang dirumuskan oleh Panitia 9 yang dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Yang kedua, ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Atas usulan Otto Iskandar-Dinata, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diusulkan untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Usulan Otto Iskandar-Dinata tersebut diterima peserta rapat sehingga Soekarno dan Hatta terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama. Dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden itu, Indonesia memiliki lembaga pemerintahan sendiri. Yang ketiga, ada pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI melanjutkan sidang. Sebelum rapat dimulai, Insinyur Soekarno menunjuk Ahmad Subarjo, Sutarjo, Kartohadikusumo, dan Kasman untuk membentuk panitia kecil pembentuk departemen-departemen. Dan rapat dipimpin oleh Otto Iskandar-Dinata. Hasil dari rapat tersebut melahirkan berbagai keputusan. Sebagai berikut, yang pertama ada pembagian wilayah dan negara Republik Indonesia. Republik Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur, yaitu yang pertama ada Tengku Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera, Sutarjo Kartohadikusumo, Gubernur Jawa Barat, Panji Suroso, Gubernur Jawa Tengah, Asurjo, Gubernur Jawa Timur, I Gusti Ketut Puja, Gubernur Sunda Kecil, J. Latuharhari, Gubernur Maluku, Ratulangi, Gubernur Sulawesi, dan Insinyur Pangeran Muhammad Nur, Gubernur Kalimantan. Selanjutnya ada pembentukan departemen dan penunjukan para menteri. Hasil keputusan rapat PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 disepakati bahwa Republik Indonesia terbagi dalam 12 departemen dan di samping itu juga ada kementerian negara, yaitu yang pertama ada Kementerian Dalam Negeri, kedua Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pengajaran, Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, Kementerian Penerangan, Kementerian Perhubungan, dan yang terakhir ada Kementerian Pekerjaan Umum. Selanjutnya ada pembentukan badan-badan negara. Pada malam hari tanggal 19 Agustus 1945, akhirnya diputuskan bahwa keanggotaan KNIP adalah 136 orang yang diketuai oleh Kasman Singodimejo dan sekretarisnya adalah Suwirjo, dan dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Dalam rapat pleno KNIP yang pertama pada 16 Oktober 1945, Wakil Presiden mengeluarkan maklumat nomor 10 yang isinya memberikan kekuasaan dan kewenangan legislatif pada KNIP untuk ikut serta dalam menetapkan GBHN sebelum MPR terbentuk. Dan yang terakhir ada pembentukan kabinet. Kabinet Republik Indonesia yang pertama dibentuk pada tanggal 2 September 1945. Sesuai dengan sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Kabinet Republik Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih sudah menonton sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.